Ya, pendengar KPFM, sampailah waktunya kita untuk berbincang dengan Mas Ryan Filbert, praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional. Selamat pagi, Mas Ryan. Ya, selamat pagi Mbak. Selamat pagi kepada seluruh pendengar KP dimanapun Anda berada. Yes, kabarnya gimana, Mas Ryan? Baik, sudah sampai di perjalanan menuju ke Jakarta pada pagi hari ini. Wow, luar biasa. Mas Ryan, ini tema kita pagi ini tentang kiat-kiat meminjam di pinjaman online. Ini pastinya sangat dibutuhkan sekarang ini. Antara ngeri-ngeri sedap juga gitu kan? Iya. Baik. Jadi kalau bicara mengenai pinjaman online ya, sebenarnya hari ini kan sudah menjadi sesuatu yang sangat umum, di mana orang tidak punya catatan pada bank, tidak punya kartu kredit, tapi bisa minjem uang gitu ya. Iya. Iya, itulah yang adanya di dalam era namanya peer-to-peer lending. Jadi sebenarnya ada banyak nama dari pinjaman online ini yang mungkin masyarakat harus tahu ya. Yang pertama, awal-awalnya namanya peer-to-peer lending. Lalu berkembang menjadi fintech lending, lalu berkembang lagi menjadi pinjaman online, lalu disingkat menjadi pinjol. Nah, yang pinjol ini yang lagi sering beredar di timeline kita, karena ada yang pinjam nggak bisa bayar, lalu di WA-in seluruh teman-temannya, seperti itu ya. Iya, terima SMS tiap hari. Baik. Betul. Jadi ada beberapa hal yang kita harus tahu. Yang pertama ini yang namanya pinjaman di tempat manapun sebenarnya dasarnya adalah wajib harus bayar. Iya dong. Iya, namanya pinjam. Kalau memang nggak mau bayar, bilang aja minta. Nah, itu dia. Iya dong. Atau yang kedua, bisa saja ternyata lebih baik bukan cocoknya adalah hutang piutang, tapi cocoknya adalah penempatan modal. Nah, kita harus tahu nih, yang namanya pinjaman di peer-to-peer lending itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah pinjaman produktif. Ya, memang biasanya untuk sesuatu yang bisa kembali menghasilkan uang. Ya, pinjaman konsumtif. Pinjaman konsumtif itu ya yang ketika kita pinjam, kita gunakan untuk kebutuhan ya yang habis pakai. Di peer-to-peer lending, di fintech lending, di pinjol ini pun juga ada dibagi menjadi dua. Ada yang memang khusus produktif, ada yang khusus konsumtif, atau yang separuh-separuh. Kadang dia produktif, kadang dia konsumtif. Nah, yang beredar di masyarakat kita ini untuk fintech lending, untuk pinjaman online ini, yang bisa dalam waktu 2 menit cair gitu ya, itu 99% adalah pinjaman konsumtif. Dan pinjamannya biasanya bukan pinjaman yang besar. Di bawah 10 juta mungkin ya, Mas ya? Betul. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau kita mau pinjaman konsumtif seperti ini. Selain pertama adalah kemampuan bayar dan mau bayar ya. Ya, yang kita harus perhatikan adalah si peer-to-peernya, si fintech lendingnya, si pinjol ini. Saya selalu mengulang terus biar akhirnya ya bahwa itu adalah nama yang sama gitu ya. Itu harus yang memang diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Ini yang penting, selalu dilihat logo OJK-nya ada apa enggak gitu ya, Mas? Hati-hati, karena ada juga yang memang saking nekatnya logo OJK-nya ditempel padahal dia nggak terdaftar dan diawasi OJK. Ini namanya memang pasukan bodrek nih. Ini berarti maju serang gitu ya. Itu yang kadang-kadang harus kita hati-hati. Nah, itu biasanya namanya adalah fintech lending ilegal. Iya. Ekstra hati-hati dong ya, benar-benar. Baik, nah sekarang kalau caranya ketika kita dapat satu aplikasi, coba browsing aja di mesin pencari ya, di Google gitu ya. Itu coba cari namanya itu, lalu belakangnya tulisin ojk.go.id. Nah, nanti muncul. Kalau munculnya ternyata di tempat yang tidak, munculnya di tempat yang di blacklist, berarti itu adalah yang ilegal, udah ketahuan ilegal. Tapi kalau misalnya tidak muncul juga di tempat yang legal, berarti dia juga ilegal. Ya, jadi ini nih penting nih. Kenapa sih harus di tempat yang legal? Apakah bunganya lebih murah? Apakah kalau misalnya minjem nggak bayar nggak ditagih? Nah, bukan ke sana arahnya. Begini, pertama ya, yang namanya pinjaman ilegal itu namanya aja ilegal ya. Berarti kan jualan bunganya suka-suka dia dong.
Ini yang nggak disadari pastinya, ya kan? Betul. Yang banyak suka salah begini, saya memang mampu bayar kok, pinjamannya cuma 50.000 per bulan per hari bayarnya. Nah, kalau ngomong pinjaman itu tidak bisa dengan nominal, tapi dengan persentase. Persentase itu sederhananya, saya pinjamnya 1 juta. Sampai lunas ini total general uang yang keluar berapa? Oh, ternyata 2.500.000. Oh, 2.500.000 dari punya 1 juta. Berarti kan itu kena bunga 150% tuh. Iya. Nah, kalau 150% 1 bulan kan mengerikan sekali dong. Berarti 1 hari bayar 5% kan? Woi. 5% saya mampu. Iya, mampu, tapi itu tidak umum. Karena apa? Sebagai pembanding saja ya. Kita pergi ke bank gitu. Yeah. Mungkin kalau untuk cicilan fix ya di bank itu mungkin hari ini cuma 2,5% atau 2%, bahkan bisa kurang ya. Kalau apalagi cash on call ya, itu mungkin bisa di bawah 1% fix ya per bulan ya. Berarti kan bayangkan 5% per hari sama 2,5% per bulan kan jauhnya bumi sama langit ya. Iya benar. Iya. Awalnya aja tergiur gitu kan, mudah, cairannya mudah. Yang paling fatal itu adalah mereka menawarkan itu gini, jangan khawatir, cuma 30.000 per hari. Kelihatannya kecil sekali gitu. Tapi begitu kita hitung persen, mungkin yang masih bingung bagaimana cara hitung persen itu kan gampang ya. Kita punya cicilan, misal 50.000. Kita cicil berapa? 2 bulan. Oke, kalau 2 bulan itu kan berarti kan harus bayarnya 2 bulan ya. Berarti 30 dikali 50.000 dikali 2. Iya. Nah, bandingkan sama nominal kita pinjam. Nah, itu kan tinggal misal pinjamnya 1 juta, balikinnya 3 juta. Berarti kan 3 kali lipat dong. Iya. Nah, kalau 3 kali lipat itu kan berarti kan yang 2 kali lipat itu bunga dong. Satu kan pokok, yang 2 kali lipat bunga. Bunganya tinggal kalau 2 kali lipat itu kan berarti 200% ya. Iya. Nah, kalau 200% dibagi sama berapa harinya kita meminjam, kita hitung hariannya, bunga hariannya. 200% di 60 hari pun itu enggak kecil loh. 3%, kalau 3% per hari 180. Iya. Kalau 4%, 240. Berarti kan kurang lebih ada di 3-4% per hari. Wah, itu serem. Nah, jadi kalau di pinjaman online yang terdaftar dan diawasi OJK, itu harus taat dengan aturan plus bunga itu 0,8%. Ini to be revised ya, sebentar lagi akan ada revisi baru. Tapi menurut saya juga cukup fair untuk revisi barunya. Itu 0,8% saat ini per hari yang diperbolehkan. Oh, kecil banget. Jadi, ya. Iya, dibilang kecil banget tergantung. Kalau 0,8% per hari dikali 30 hari ya 24%. Anda pinjam 1 juta, Anda harus bayar 1.240.000. Bagi orang-orang yang mungkin bisa pakai kartu kredit mungkin terasa mahal, tapi buat orang yang tidak punya kartu kredit itu ya cukup murah juga. Seperti itu ya. Nah, setelah yang pertama di situ, yang kedua adalah cara-cara dan apa yang diambil dari kita. Kalau yang terdaftar dan diawasi OJK, itu ketika Anda install aplikasi, itu tidak bisa mengakses phonebook, mengakses SMS, mengakses ini dari handphone kita, nggak boleh. Itu kan itu namanya perampokan data. Iya. Nah, itu yang terjadi pada fintech lending yang ilegal. Mereka merampok data. Tujuannya apa? Bila kita tidak bayar, itu kita ditagihnya melalui phonebook yang mungkin kita tulis save mama gitu ya. Oh udah, ini mamanya nih. Kecuali dia tulis mama 1, mama 2, mama 3. Oh, dia bingung nih, mamanya yang mana nih gitu ya. Kok banyak banget gitu. Jangan-jangan apa kerjaannya, kan bingung juga dia. Nah, sekarang kalau misalnya dia ternyata dilakukan penagihan, sebenarnya kan siapa yang meminjam, dialah yang menjadi subjek, dia menjadi objek yang tertagih. Iya. Tidak bisa ditagih kepada istrinya, tidak bisa ditagih kepada anaknya loh. Istrinya loh iya. Tapi coba deh, diingat-ingat ya, beberapa kejadian itu bilang gini, saya itu malah nggak tahu loh kalau suami saya pinjam duit. Iya, banyak yang kayak gitu. Iya, nah jadi sebenarnya itu tidak bisa gitu. Jadi kalau misalnya kita pergi ke pinjaman yang ada di terdaftar dan diawasi OJK, salah satu keunggulannya adalah diatur dengan cukup strict.
Oke. Gitu. Di samping pinjamannya mungkin bunganya diatur, juga tata caranya. Oh, berarti kalau gitu saya boleh nggak bayar. Nah, kembali ke pasal nomor 1 tadi. Pastikan pertama kali pinjam itu memang berniat bayar dan mau bayar. Betul. Dan punya kemampuan bayar. Kalau itu ada, mestinya sih nggak terlalu masalah kalau menurut saya ya untuk ikut untuk meminjam online. di pinjaman online, rasanya wajar-wajar saja kok seperti itu. Iya, tapi yang harus dipastikan juga terdaftar itu tadi ya Mas ya, di ojk.go.id. Iya, jadi kalau kesulitan cari nama aplikasi, dispasikan saja dengan ojk.go.id. Munculnya apa? Terdaftar atau ilegal. Kalau tidak terdaftar dan juga tidak muncul di daftar ilegal, berarti juga ilegal. Iya. Loh kok bisa gitu, Ryan? Iya, karena yang boleh beroperasi itu kalau yang sudah punya izin. Kalau tidak punya izin, bilang, oh sorry ya, saya ini lagi ngajuin, mana urus. Kenapa? Karena pada saat ini ya, itu OJK untuk fintech lending itu masih dalam izinnya moratorium. Jadi kalau dia dalam proses mendaftar saja tapi belum terima surat untuk efektifnya, itu mah rasanya 2022 kali. Kalau saya bukannya akhirnya bilang izin jadi lambat, tapi maksudnya ya masih 2002. Orang sekarang aja masih ada sekitar 60-an fintech lending peer-to-peer itu yang masih dalam tahapan terdaftar menuju berizin kok. Oh iya. Gitu. PR dalam masih banyak, PR dalam ngapain terima yang baru? Dia bilang ini udah banyak nih mesti saya awasin gitu. Betul. Kan. Jadi ya, tentunya akan menjadi sesuatu yang tidak bisa kita pegang kata-katanya. Iya, pinjam aja dulu sama saya. Saya bentar lagi terdaftar kok. Loh, orang izinnya untuk perizinannya lagi ditutup, nggak boleh ngedaftar, gimana caranya? Itu kan ibaratnya saya hari ini mau nonton di bioskop, ini bioskopnya di depan saya. Iya, tapi tetap aja orang bioskopnya lagi tutup kan gitu. Iya. Sama juga bohong gitu kan ya Mas. Betul. Jadi kesannya jadi kayak penantian ya, nggak tahu kapan bukanya kan. Iya. Mas Ryan, artinya saat kita ingin meminjam, ini kan kemampuan bayar ini sendiri, satu poin ini juga bisa di breakdown. Gimana caranya biar kita nih benar-benar apakah bisa melakukan pinjaman atau tidak kan gitu ya Mas ya? Iya, kalau dari saya ya, sebenarnya yang namanya hitung-hitungan kemampuan bayar hutang itu, rumusnya itu nggak terlalu susah kok. Gimana Mas? Contohnya gini ya, kita punya pendapatan dulu ya. Pendapatan itu yang paling susah minjem itu adalah kalau yang punya pendapatan nggak pasti. Itu ya susah minjem. Nah, tapi masih bisa juga nggak apa-apa. Gini, misal saya ini adalah punya pendapatan rutin setiap bulan katakanlah 2 juta lah ibaratnya karyawan. Gitu ya. Ya boleh, atau 2 juta atau 3, kita sebut yang gampang yang bulat ya. Kalau 2 juta itu kadang nggak bulat, yang 5 juta. Nah, kalau 5 juta itu kita itu biasanya untuk boleh pakai untuk cicilan, untuk utang itu tuh 30-40% lah. Kalau mau nggak terlalu bahaya 30%. Jadi 30% dari 5 juta itu kan 1,5 juta ya. Nah, kalau 1,5 juta ya sudah, berarti kemampuan cicilan bulanan itu adalah 1,5 juta. Jadi silakan Anda minjem, entah mau berapa nominalnya terserah. Tapi pastikan setiap bulannya itu cuma bayar semaksimalnya adalah 1,5 juta. Itu biasanya secara keuangan nggak terlalu kenapa-napa. Nggak akan mengganggu gitu ya Mas Ryan? Mestinya nggak, ya kecuali ya kembali pertanyaan ya, kalau minjam 30% dari total pendapatan, buat pengeluarannya berapa? Oh, saya kalau buat pengeluaran, ya gaji saya 5 juta, saya punya pengeluaran 10 juta lah, itu mah namanya kembali ke peribahasa zaman dulu, lebih besar pasak daripada gedungnya. Lebih besar gedungnya. Oh, iya. Berarti ini harus dihitung-hitung dulu nih kayak gini ya Mas ya, benar-benar dilihat pendapatan. Betul. Jadi kalau kita itu belajar dari teori bank gitu ya, yang pertama kali dilihat oleh bank itu adalah capacity. Capacity itu kan disebut dengan kapasitas. Kapasitas itu sebenarnya adalah kemampuan bayar. Nah, cara-cara menghitung kemampuan bayar itu ada banyak. Cuma bagi kita yang pribadi itu gampangnya gini. Misal ya 1,5 juta. Loh Ryan, ternyata cicilan ke banknya itu gak cukup loh, cicilan pinjamannya tuh gak cukup loh. Kalau saya cicilan 1 bulan harus 2,5 juta. Gampang jawabannya, ada 2, yaitu adalah kurangi pinjamannya. Iya dong, secara otomatis kan
jadi kena ya. Yang kedua adalah perpanjang durasinya. Iya dong, sekarang gini, logika sederhana. Saya kalau pinjam 1 tahun cicilannya 2 juta. Kalau saya pinjam 2 tahun cicilannya berapa? 1 juta dong. Iya, Mas. Iya, 1 juta lebih karena pasti akan ada bunganya lebih besar kan? Iya, Iya, tapi prinsip dasarnya tuh ya begitu gitu. Ya, yang ketiga adalah cari tempat pinjaman yang lain yang bunganya lebih rendah. Kalau bunganya lebih rendah, otomatis kan kita punya cicilan lebih kecil. Iya. Betul. Jadi cara permainannya itu sebenarnya ke situ. Cuma kadang-kadang ya, yang saya sesali banyak yang pinjam uang itu karena sudah mentok, sudah nggak bisa kemana-mana. Dia pinjam uang, akhirnya adalah gali lubang, tutup lubang. Dia pinjam lagi tempat lain lebih besar, tutup di sini, pinjam lain tempat besar. Saya kasih tahu ya, tolong sadar woi, bahwa kondisi kayak gitu itu adalah memperbesar hutangnya dong. Justru, iya, kita mikir begini, saya pinjam 1 juta, 1 juta saya nggak bisa bayar. Ya kemungkinan besar semakin saya jauh, maka pinjaman saya bukan akan semakin terkena bunga kecil, akan semakin terkena bunga besar loh. Logikanya apa, Ren? Begini, karena yang lagi minjemin Anda dan yang akan meminjamkan selanjutnya itu juga tahu rekam jejak Anda loh. Iya. Misal dia pergi ke bank, dia lihat si Ryan, si Ryan nama Bang A nih, pinjam nih, loh kok pinjam lagi saya? Oh iya Pak, saya buat nutup hutang yang tempat situ. Udah tahu sinyalnya, ini berarti restruk. Artinya adalah dia mau pindah ke tempat yang baru dengan plafon yang lebih gede. Waduh. Itu ciri-ciri biasanya kalau ini bicaranya konsumtif, berarti kan ciri-ciri konsumtif makin besar. Iya. Kalau misalnya bisnis bagus tuh, dia 100, dia 200, itu kadang-kadang bank happy. Kenapa? Karena dia itu ternyata ada keperluan kapasitas lebih, tapi ya kembali punya kemampuan bayar nggak? Yang lucu kan pinjaman hutang makin gede, pendapatan makin turun lah. Ini kan berarti namanya sengsara sebentar lagi tuh. Betul. Sebaiknya jadi, malah cari tambahan ya, begitu ya Mas ya. Iya, kalau memang ternyata sudah tidak bisa bayar utang ya sebenarnya dan juga tidak berpenghasilan dan sudah mulai mentok, itu tempatnya Ibu Risma itu selalu menerima telepon Anda loh. Iya, artinya kita tuh harus tahu bahwa ada level kita ini sebenarnya sudah tidak boleh meminjam. Iya. Jadi kalau memang pertama kali dalam keadaan yang susah kita tidak bisa pinjam, sebenarnya aset itu harus dijual. Oke. Masalahnya nggak punya aset. Nah, ini kan berarti kan masalahnya sudah bertumpuk ya. Ya berarti harus dilanjutkan dengan caranya meminjam tanpa bunga, itu biasanya IMF. Apa tuh Mas? Istri menantu family. Iya betul. Kalau bukan keluarga kan siapa lagi yang bantu gitu kan? Ya mungkin teman-temannya yang punya hutang budi sudah saatnya budinya dipanggil. Iya, tapi soal pinjam-minjam sama temen nih juga bisa jadi senjata ya, bumerang gitu ya, makanya bom waktu ini, ya. Iya, akhirnya menurut saya yang paling bisa diselesaikan itu ya kalau dalam keadaan tidak punya uang gitu ya sebenarnya, atau ketika kita merasakan pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan kita. Iya. Cara pertama itu sebenarnya bukan kerja lebih keras. Karena apa? Kerja lebih keras itu resiko lebih besar. Betul. Iya dong. Saya bilang, waduh, saya ini pendapatan saya kurang loh. Saya ini kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore misalnya gitu ya. Karena pendapatan saya kurang, saya kan bekerja lagi setelah jam 5, saya masuk jam 6 sampai jam 4 pagi. Double. Nah, ya iya, itu kan badannya jebol. Yes. Itu kan berarti risiko lebih besar, ya betul Mas. Betul, pendapatan double, betul. Tapi kan itu menjadi risikonya berganda. Jadi cara pertama ketika kita kesulitan, sebenarnya lah berhemat, udah tidak ada cara yang terbaik loh. Apa sih logikanya? Bisa nggak diceritakan? Logika yang pertama tadi, yang kedua gini. Saya punya uang 5.000. Ya. Nah, bagaimana? Saya membutuhkan solusi agar saya tidak keluar uang 5.000 lagi. Kenapa? Karena saya sudah kekurangan uang. Cuman itu gitu ya Mas, tinggal itu gitu. Betul. Pertanyaannya gini, lebih gampang saya cari 5.000 kedua, atau lebih baik saya mengerem agar saya tidak keluar 5.000 saya? Jawabannya adalah kalau saya ya, itu ya lebih baik mengerem agar 5.000-nya nggak keluar. Kenapa? 5.000-nya sudah di tangan saya loh. Iya, untuk mendapatkan 5.000 kedua itu kan bisa jadi
perlu effort gitu ya Mas ya. Iya bisa jadi ya udah dibilang oh iya kamu saya akan bayar, ternyata nggak dibayar, sama juga. Berarti kan 5.000-nya belum di tangan kan. Nah jadi sesuatu yang udah di tangan kita itu sebenarnya sudah dikontrol kita. Oke. Di luar daripada yang belum ada di tangan kita, itu kontrolnya di orang lain loh. Iya. Seperti itu kira-kira. Oke. Berhemat kuncinya atau jual aset kalau ada gitu ya Mas ya. Iya, kalau ternyata berhemat itu masih jebol tanggul lewat. Airnya terlalu tinggi, ya kan? Nah, jawabannya yang kedua adalah aset Anda selesaikan dulu hutang-hutang. Jadi ini ya seperti iklan pom bensin kembali ke nol. Sudah mulai selesaikan dulu. Oke, selesai. Oke, kita mulai dengan aturan yang benar. Mulai dengan aturan yang benar ya. Jangan begini. Biasa orang itu kalau sudah sembuh dari sakit, itu mulai selebor lagi. Waktu sakit aja dia itu, waduh, saya ini kok begini ya. Oh, begitu. Oke, kalau nanti saya sudah sembuh, kalau nanti saya sudah. Yang namanya keuangan bermasalah ini juga sakit loh. Iya. Nanti saya akan mengubah pola. Enggak juga, begitu selesai dia lupa, mulai lagi dengan kebiasaan yang lama. Ya, itu akan menjadi suatu hal yang berulang. Habit atau kebiasaan gitu ya. Iya, dan semakin sering kita sakit untuk suatu hal, maka kita semakin kebal kan. Jadi lama-lama jadi kebiasaan gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya yang membuat orang masalah bukan karena hutang gitu. Jadi bukannya mengatakan bahwa jangan pinjam di pinjaman online lu. Salahnya apa? Pinjaman online-nya resmi terdaftar di OJK kok. Banyak juga kok orang yang membiayai perusahaannya dengan hutang nggak kenapa-napa juga. Iya. Karena ngerti cara pakai utangnya, betul ya? Betul. Ngerti cara pakai uangnya, ngerti cara berhitungnya, kan begitu? Iya. Nah, bukan itu salahnya. Dan kalau ditanya, lu, kok mereka melakukan penagihan? Lah ya masa namanya orang utang nggak boleh ditagih, lucu juga. Ya meskipun ada etika penagihan, saya tahu. Tapi ada juga yang memang memanfaatkan momen-momen ini untuk caranya untuk ya karena saking gampangnya ya pencetan jempol lebih cepat dengan instalasi dan pengajuan dibandingkan membaca isinya. Jadi dia bilang, saya belum baca loh. Kalau belum baca gimana diklik? Jangan lupa loh, hari ini untuk digitalisasi ya, untuk konsep digitalisasi, apa yang dilakukan di handphone kita itu sah loh. Itu ada keabsahannya. Jadi kita itu jangan, saya di handphone berarti nggak sah, enak aja. Sembarangan. Nggak bisa loh. Udah jadi bukti yang otentik sekarang ya Mas ya. Betul. Kenapa? Logikanya begini. Anda transfer uang secara lewat handphone aja, uangnya ke transfer, berarti sah dong. Iya, mobile banking. Betul. Lah kalau misalnya kita bilang misalnya ke bank, sorry bang, saya tadi kayaknya nggak sengaja mencet loh. Itu sudah sah, itu sudah terverifikasi. Iya. Otentik, itu namanya otentik. Otentik itu. Karena ada authentication ya, yaitu apa? OTP kan. Yes. Iya, jadi kita nggak bisa berkilah ke sana lagi. Karena ada beberapa kejadian yang saya temui gitu. Saya tuh nggak tahu Pak. Nggak tahu kok bisa mencet. Saya kira ini mainan loh. Kalau mainan salah tulisannya ada game itu. Banyak use case yang terjadi menarik ya terkait dengan kecepatan transaksi gitu. Jadi sebenarnya era-era digitalisasi yang semuanya serba cepat ini bukannya di satu sisi menghasilkan suatu peluang ataupun keuntungan, tapi ada suatu resiko yang terbuka yang kita juga harus sama-sama aware loh. Jadilah lebih baik dalam penggunaan online dan juga hati-hati dengan spending kita. Karena sebegitu gampangnya semua barang bisa dibeli melalui online. Ya itu kadang-kadang membuat kita juga, oh iya kok uangnya sudah habis, karena saya nggak pernah keluar rumah. Jadi konsumtif juga. Iya. Gitu. Oke, waduh keren banget nih tipsnya, kiat-kiatnya luar biasa. Pastinya memberikan penyegaran ini untuk pendengar KP. Semoga bermanfaat. Amin, pasti Mas. Thank you ya Mas untuk sama-sama. tipsnya. Sukses aktivitasnya, Mas Ryan. Selamat pagi. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel,
dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.